Di sebuah hutan yang asri terlihat seorang bocah bernama Alec yang menghabiskan waktunya dengan memancing. Saat itu dia dihampiri sama seorang pemuda bernama Eldas, di mana Eldas menawari Alec buat diajari sihir. Alec langsung mau dong. Di sini Alec langsung mendapatkan bimbingan dari Eldas. Untuk bisa mengeluarkan sihir, Alec diminta buat fokus dan membayangkan seumpama teman-temannya dalam bahaya dan dia harus menyelamatkannya. Berkat bimbingan Eldas, akhirnya Alec berhasil mengeluarkan sihir pertamanya. Terlihat Alec begitu senang dan tak sabar belajar sihir yang lain. Tapi Eldas bilang kalau pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Eldas mengajak Alec mancing saja sampai matahari terbenam. Alec terlihat kesal padahal dia lagi semangatnya belajar sihir. Kata Eldas, kalau terlalu dipaksakan nanti malah bakal tidak baik. Eldas juga memuji kehebatan Alec. Kalau orang normal pasti butuh waktu sebulan untuk bisa mengeluarkan sihir. Meskipun kesal, namun Alec tidak bisa melawan perintah Eldas. Eldas bilang kalau Alec memiliki bakat dalam sihir. Jadi tanpa dia mengajarinya, Eldas yakin Alec bakal mudah menggunakan sihir. Saat mereka asik memancing, Eldas mendapatkan ikan. Karena tak tahu harus berbuat apa, Alec membantunya dalam menarik. Setelah berhasil, mereka pun tertawa bersama-sama. Keesokan harinya, Alec kembali dilatih sama Eldas. Eldas bilang kalau rumus sihir itu mudah, asalkan dia tahu polanya. Namun Alec yang masih kecil tetap kebingungan. Hari demi hari Alec terus berlatih sihir di bawah bimbingan Eldas. Saat musim salju turun, Alec dan Eldas malah bermain saling serang salju. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Tapi suatu ketika kebersamaan mereka akan putus, di mana Eldas akan meninggalkan Alec karena hendak pergi ke suatu tempat. Meski Alec sedih, tapi keputusan Eldas sudah bulat. Alec lalu tanya kenapa Eldas mengajarinya sihir. Eldas bilang kalau itu berkat kebaikan ibunya dulu. Jadi Eldas melakukan ini semua karena ingin membalasnya. Bertahun-tahun kemudian Alec telah menjadi murid di Akademi Sihir. Saat membaca buku, dia melihat biodata Eldas yang mendapatkan gelar siswa sihir terbaik. Eldas lalu diangkat menjadi penyihir istana. Sayangnya Eldas malah diasingkan, entah apa penyebabnya. Alec jadi tahu. Mungkin karena itu Eldas menyuruhnya agar tidak menjadi penyihir istana, meskipun Alec mampu. Namun Alec malah ingin memperbaiki nama gurunya, di mana dia akan menjadi penyihir istana dan merubah sistem kerajaan. Alec yakin bakal bisa mencapai itu semua dengan kerja keras. Namun saat Alec telah menjadi penyihir istana, yang ada dia malah dipecat sama pangeran kerajaan. Itu semua karena Alec dinilai tidak berguna bagi dirinya. Alec sendiri tak menyangka ternyata keluarga kerajaan separah ini. Bagi pangeran kerajaan Galdana bernama Regulus, kinerja Alec dinilai tak begitu berguna. Lenny yang merupakan penyihir bertugas menghalau musuh pakai sihir api. Lalu IKS yang merupakan tangkar bertugas menangkis serangan monster. Lalu Pangeran Regulus bertugas di garda depan. Sedangkan Alec hanya memberikan sihir penguat dan pendukung saja. Regulus berpikir dengan mengajak Alec ke timnya, maka akan berdampak besar. Padahal Alec merupakan penyihir berbakat di akademi. Tapi kemampuannya hanya sebatas ini saja. Alec sendiri ingin menjelaskan masalahnya, tapi Lenny selalu saja menyalahkan dirinya. Bahkan, Lenny terang-terangan bilang kalau sebenarnya dia tak ingin masuk ke dungeon bersama orang tak berguna seperti Alec. Regulus malah mengejek Alec jika sebenarnya dia hanya penumpang saja kan di sini. Saat Regulus melihat belati yang dibawa Alec, dia makin marah sebab tugasnya bukan di depan melainkan di belakang. Alec bilang kalau ini cuma buat jaga-jaga saat memasuki lantai lebih dalam. Tapi Regulus tak peduli, intinya Alec harus nurut apa perintahnya. Saking kesalnya Regulus, dia sampai mencabut jubah penyihir istana milik Alec, sambil bilang kalau Alec tak pantas menggunakan jubah ini. Alec lalu dipecat dari tim mereka. Mendengar ucapan tersebut, Alec benar-benar tak menyangka. Ternyata nasibnya sangat menyedihkan seperti ini. Setelah kembali, Alec membuat catatan untuk Pangeran Regulus, bahwa untuk masuk ke lantai 30 dungeon, mereka butuh sihir lebih. Jika tetap memaksa pergi makan nyawa, mereka bisa jadi taruhannya. Setelah itu Alec segera pergi ke istana untuk memberikan catatan tersebut. Namun Alec dilarang masuk sebab dia telah dicopot gelarnya sebagai penyihir istana. Meskipun Alec memaksa, namun para penjaga tetap tak mengizinkan Alec masuk. Saat itu muncul Lenny yang mengejek Alec. Lenny terlihat senang karena Alec telah dikeluarkan. Meskipun dulunya Alec pernah sampai di lantai 68 dungeon kerajaan. Tapi kali ini dia dianggap sampah sama Pangeran Regulus. Alec lalu memohon pada Lenny agar mau memberikan catatan ini pada raja. Sebab yang ingin dia gabung sama pangeran adalah sang raja. Saat Lenny memegang catatan tersebut, dipikir Lenny mau memberikannya.
Namun catatan yang sudah susah payah dibuat malah disobek di hadapan Alec. Lenny lalu menyuruh para penjaga buat mengusir Alec. Setelah itu Alec meratapi nasibnya. Padahal dia menjadi penyihir istana untuk mengubah sistem kerajaan. Tapi hasilnya malah begini. Dalam hatinya, Alec meminta maaf pada Eldas. Saat itu muncul kawan lama Alec bernama Yorha. Terlihat Yorha sangat senang bisa menemui Alec setelah lama berpisah. Singkat cerita, mereka pindah ke dekat sungai buat ngobrol. Di sini Alec menceritakan nasibnya pada Yorha. Setelah mendengar cerita Alec, Yorha sangat kesal. Kenapa sistem kerajaan kuno masih saja dipakai, di mana rakyat jelata selalu tidak sebanding dengan bangsawan. Meskipun mereka memiliki kemampuan, tapi itu tak akan dianggap. Takut ketahuan orang lain, Alec menyuruh Yorha agar jangan keras-keras. Setelah mendengar cerita Alec, Yorha sangat senang. Alasan Yorha datang kemari juga karena ingin menjemput Alec buat gabung dalam kelompoknya. Yorha mengingatkan Alec kalau dulu mereka pernah berjanji kan? Apalagi semua anggota lamanya ingin Alec segera gabung. Alec sendiri ragu sebab dia ini hanya buangan tim pangeran. Apalagi sekarang dia sudah tidak lagi jadi penyihir istana. Yorha tak peduli, karena yang penting itu Alec mau atau tidak. Tapi kalau Alec tetap ingin mengejar mimpinya buat jadi penyihir istana, Yorha tak bisa memaksanya juga. Di sini Alec pun menerima tawaran Yorha buat gabung sama parti mereka, di mana parti milik Yorha bernama Lasting Period yang merupakan peringkat A. Yorha mengajak Alec agar membuat parti mereka melegenda dan dikenal sama semua orang. Dengan kembalinya Alec, Yorha terlihat begitu senang. Singkat cerita, mereka langsung pergi menuju kota Fizel. Karena perjalanannya masih cukup jauh, Alec diminta istirahat dulu. Saat itu Alec teringat masa lalunya dulu, di mana Eldas menyuruhnya agar tidak menjadi penyihir istana. Sekarang Alec tahu kenapa Eldas bilang gitu padanya dulu. Di tempat Pangeran Regulus, mereka mendengar kabar kalau Alec telah meninggalkan kerajaan. Lenny bilang kalau Alec pasti mau jadi petualang, dasar pengecut. Lenny juga senang sekarang tim mereka hanya dihuni sama orang-orang darah bangsawan murni. Misi mereka kali ini adalah menaklukkan dungeon secepat mungkin, agar nama pangeran dan tim mereka dikenal di seluruh dunia. Mendengar hal itu, Pangeran Regulus sangat senang. Di tempat lain, tepatnya di kota dungeon bernama Fizel, Alec dan Yorha akhirnya sampai juga. Yorha bilang kalau di sini tak ada yang menginjak rakyat kecil. Untuk dungeon yang mereka jelajahi, lokasinya ada di reruntuhan barat. Yorha sudah tak sabar buat mendaftarkan Alec ke Guild Petualang. Saat mendaftar, Alec tak bisa ikut masuk ke dalam dungeon bersama parti Yorha. Itu karena Alec tak memiliki izin buat masuk di lantai 30 dungeon. Untuk mendapatkan izin tersebut, Alec harus terdaftar jadi petualang guild selama 2 tahun. Baru dia bisa mengajukan diri untuk masuk ke lantai 30. Yorha pun kesal kenapa tak ada pengecualian sih. Terus Krasia yang dia tugaskan untuk masalah ini gimana? Pihak resepsionis bilang kalau Krasia memang datang kemari, tapi dia malah bicara dengan nada mengancam. Yorha pun menyesal kenapa nyuruh dia, padahal hasilnya sudah ketebak. Sambil makan, Yorha akan memikirkan cara terbaik. Sekarang ini parti mereka telah mencapai lantai 52. Tak mungkin kan mereka harus menunggu sampai 2 tahun agar Alec bisa gabung. Capek mikir, Yorha ngajak Alec pergi ke dungeon saja buat latihan. Soalnya sekarang Alec kan sudah jadi petualang. Ayo nikmati kota dungeon Fizel ini dulu, kata Yorha. Singkat cerita, mereka telah masuk di lantai 2 dungeon. Monster di sini adalah tawon merah. Terlihat kehebatan Alec dalam menggunakan pedang begitu mahir. Saat itu Yorha merasa ada keanehan pada monsternya, di mana monster tawon ini terlihat tak berkurang tapi malah bertambah. Alec memiliki firasat mungkin saja sarang monster ini lagi terancam. Yorha tak menyangka kalau dia bakal kesulitan menyelesaikan lantai 2 dungeon. Di sini Yorha menggunakan sihir tameng buat melawan para tawon. Alec meminta agar Yorha tak menyerang sendirian. Terlihat Yorha kesulitan menghadapi monster yang begitu banyak. Yorha bilang agar Alec mempercayakan ini pada rekannya. Mendengar kata Yorha, Alec jadi ingat kalau sekarang dia ini petualang, bukan lagi penyihir istana. Alec lalu menggunakan sihir miliknya dan berhasil membunuh banyak monster tawon. Namun tindakan Alec ini masih belum selesai, sebab kali ini monster tawon malah muncul begitu banyak. Yorha sendiri terlihat lebih tenang sekarang, di mana dia langsung membuat barrier untuk mereka berdua. Alec sendiri menggunakan sihir serangan petir untuk membinasakan semua monster tawon sekaligus. Berkat kerjasama, mereka berdua akhirnya selamat.
Tiba-tiba muncul monster cacing raksasa yang hampir memakan Yorha. Sekarang Alec tahu pasti kepanikan para tawon tadi akibat monster ini. Di sini Alec akan menggunakan sihir pamungkas, dan untuk Yorha diminta mengaktifkan sihir pelindung ke tubuhnya. Setelah mereka sepakat, Alec mengeluarkan sihir api, tornado. Berkat serangan Alec tersebut, monster cacing itu langsung mati. Sedangkan Yorha masih selamat berkat sihir pelindung miliknya. Di sini Yorha terlihat senang karena kemampuan Alec tidak menurun sedikit pun sebagai penyihir serangan. Ternyata kegagalan Alec ditimpa Pangeran karena dia diletakkan sebagai penyihir pendukung. Padahal dia ini merupakan penyihir tipe serangan. Kita lalu dibawa flashback di mana saat itu kelompok Alec yang berisi 4 orang lagi menghadapi monster naga kepala 4 di lantai 68. Saat itu mereka kesulitan mengalahkan monster tersebut. Bahkan Yorha hampir kehabisan mana buat melindungi teman-temannya. Saat itu Alec telah siap menggunakan sihir pamungkas. Berkat sihir Alec, akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Kelompok mereka pun berhasil menaklukkan lantai 68 dungeon. Sebagai party lasting period, mereka janji akan menulis sejarah kehebatan mereka berempat.